Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Matematika Teknik Kimia 1 terkait transformasi Laplace ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah penggunaan metode transformasi Laplace ya. Nah, transformasi Laplace ini merupakan salah satu tool atau alat ya, sebuah tool atau alat matematik yang sangat penting untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang itu linier ya, dengan koefisien yang nilainya konstan. Oke, jadi ini merupakan cara ya, salah satu cara untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Meskipun demikian, transformasi Laplace ini juga bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya. Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian Laplace transform atau transformasi Laplace ini itu berfungsi untuk merubah suatu fungsi atau suatu persamaan ya. Nah, misalkan di sini ada persamaan, oke. Nah, di sini kan ada fungsi fx ya. Nah, jadi fungsinya transformasi Laplace ini adalah untuk merubah suatu fungsi fx ya, yang dia awalnya domainnya, ya ini variabelnya itu adalah x. Nah, nanti dia akan bisa dirubah menjadi fungsi yang baru ya, fungsi baru dalam domain Laplace ya. Kalau tadi domainnya x ya, variabel yang ada misalkan fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Ini namanya sebuah fungsi dengan domain x. Nah, domain x ini kita rubah menjadi fungsi Laplace ya, dengan domain s. Nah, nanti simbolnya berubah dari x menjadi s. Ini hanya sebagai cara aja ya. Dari x berubah menjadi s, nanti akan dikembalikan lagi menjadi x lagi ya. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini ada, ini adalah bentuk Laplace. Jadi bentuk Laplace-nya dari fx itu bisa dirubah menjadi seperti ini. Jadi integral dengan batas atas tak hingga dengan batas bawah 0 dengan nilai x eksponensial ya, pangkat min sx, kemudian ini fx dx ya. L-nya itu disebut operatornya, operator transformasi Laplace. Nah, kemudian ini nanti akan berubah menjadi bentuk ini fs. Jadi bentuk Laplace-nya dari fx itu adalah f s-nya. Jadi x-nya dirubah menjadi bentuk s. Oke. Transformasi Laplace sendiri memiliki sifat-sifat ya sebagai berikut. Yang pertama, transformasi Laplace ini hanya bisa didefinisikan untuk nilai x lebih besar dari 0. Oke, kemudian sifat yang kedua, tidak semua fungsi ya, persamaan itu memiliki transformasi Laplace ya. Jadi tidak semua persamaan itu bisa diselesaikan dengan cara transformasi Laplace ya, nanti ada syaratnya lagi. Kemudian transformasi Laplace ini dia memiliki sifat linier ya. Sifatnya linier dengan nilai A dan B-nya itu adalah konstanta. Oke, misalkan seperti ini sifat liniernya. Jadi ini ada A, kemudian ada persamaannya, bisa bentuk, jadi variabel ini bisa nggak harus melulu X ya, nanti ada yang X, ada yang T, atau yang lain lagi ya. Nah, ini kalau misalkan, nah ini sifat linearnya seperti ini.
ini X ya, atau juga bisa T sama dengan, nah ini, nah nanti bisa dibuat di istilahnya dipisah ya, dipecah. Ini A, kemudian transformasi Laplace F1 X ditambah B ya, L kemudian F2 X. Oke, seperti ini. Jadi bisa dibuka lah ya, L kalikan ini ya, kemudian L Laplace juga terhadap ini. Jadi ini bisa, kalau kita ingin menyelesaikannya, ini bisa diselesaikan ditambah dengan yang B. Sedangkan A dan B-nya ini adalah konstanta. Ini namanya sifat linier. Kemudian yang keempat, transformasi Laplace dari turunan. Jadi nanti ada sebuah persamaan yang itu merupakan persamaan diferensial atau persamaan turunan. Ya. Nah, nanti dia akan membentuk persamaan yang baru. Oke, ini saya coba. Jadi kalau berupa turunan ya, nanti misalkan kalau ini kan persamaan seperti biasanya ya, Laplace-nya dari fx adalah fs. Ya, tapi kalau turunan ya, simbol turunan kan ini ya, dy per dx ini juga sama dengan f aksen 1 x fx seperti ini ya. Jadi ini adalah turunan pertama. Bagaimana Laplace-nya? Laplace-nya seperti ini. Jadi S ini domainnya Laplace ya, X-nya dirubah menjadi S ya. S ini kalau turunan pertama, S kali Fs dikurangin F fungsi ketika nilai X-nya itu 0 ya, ketika nilai X-nya 0. Kemudian kalau turunan kedua, d kuadrat y per dx itu sama dengan F aksen 2. Nah ini turunan kedua, ini yang ini. Ini turunan pertama, yang ini turunan kedua. Ya, turunan kedua Laplace-nya seperti apa? Yang seperti ini. Jadi S kuadrat kali Fs dikurangi yang seperti ini ya, S kali F0, X-nya itu 0, kemudian dikurangi turunan fungsinya ketika X-nya 0. Ini sudah persamaan bakunya ya. Jadi nanti ketika kalian menemukan fungsi turunan seperti ini, maka nanti Laplace-nya yang nomor 2. Kalau fungsi turunan kedua, maka Laplace-nya yang nomor 3 ini. Jadi kalian pakai yang nomor 3 ini. Oke. Ya. Kemudian yang nomor 4 ini kalau turunan ketiga nanti Laplace-nya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk transformasi Laplace dari persamaan diferensial atau turunan ya. Ini sebenarnya nggak perlu dihafal, nanti kalau kalian sudah sering mengerjakan, lama-kelamaan akan terbiasa dan hafal ya. Oke. Kemudian transformasi Laplace ini juga memiliki sifat translasi ya, sifat translasi, dan juga contohnya ya, misalkan ada soal seperti ini. Oke, jadi misalkan disuruh untuk menentukan transformasi Laplace dari persamaan berikut ini. Misalkan ada ft, t ini kan bisa t bisa x ya tadi variabelnya. Nah, ada batas ini, ada batasnya, kondisi batasnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk t kurang dari 0, kemudian t antara 0 sampai h, kemudian lebih besar, t lebih besar dari h. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan cara grafik ya. Ini kita bisa gunakan cara grafik. Nah, di sini ada sumbu y-nya adalah ft, fungsinya, kemudian sumbu x-nya adalah h-nya. Nah, kemudian nanti di sini, oke. Nah, ini adalah seperhanya. Jadi nilai
ininya kan dibatasi ya. Jadi tadi ada kondisi batasnya. Di sini ada seperhanya. Nah, kemudian di antara 0 dan 0. Nah, persamaan ini kita bisa nyatakan menjadi seperti ini. Jadi F T sama dengan seper H kita kalikan dengan UT. Ya. UT di sini adalah fungsi step satuan. Ya. UT dikurangin UT min H. Nah, UT di sini adalah UT ini adalah fungsi step satuan. Kalau yang kita tadi itu seperti S tadi ya. Nah, ini adalah fungsi step satuan. Kalau yang ini itu adalah fungsi step satuan juga, tapi yang digeser ke kanan. Geser ke kanan sebesar H. Nah, jadi ini kan aslinya awalnya nilai seperhanya ini adanya kan di sumbu Y0. Ini kan 0 ya. Sumbu Y0 kemudian kita geser ya sampai H ya. Sampai H. Ini nanti ada H di sini. Oke. Ya, jadi untuk membuat persamaan dari grafik ini kita bisa membuat FT sama dengan seper H. UT ini fungsi step satuannya ketika dia berada di sini, kemudian dikurangi dengan ketika dia berada di sini, yaitu ketika digeser ke kanan sebesar H. Ya. Nah, ini bentuk Laplace-nya, kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah, ini dari persamaan itu, kemudian kita bisa buat bentuk Laplace-nya. Jadi tadi kan FT ya. Kalau Laplace-nya tadi kan Fs ya. Nah, Fs itu adalah transformasi Laplace dari Ft. Nih, transformasi Laplace dari Ft. Kemudian bagaimana transformasi Laplace-nya? Ya, seperti tadi seper H L UT, ini fungsi step satuannya tadi dikurangi U kali T min H. Oke. Kemudian ini kita rubah Laplace-nya dalam bentuk S ya. Jadi seper H, kemudian seper S. Nah, ini kalian ceknya di tabel ya nanti. Jadi ada tabel transformasi Laplace. Oke. Nah, ini kalau kita cek ya di ya tabelnya. Nah, ini jadi ini ada tabel untuk transformasi Laplace. Oke. Jadi kalau dia nilainya adalah tadi ya 1, nilainya adalah 1, nanti transformasi Laplace-nya ini seper S ya. Ini kita lihat di sini tadi. Ini kan sebenarnya fungsi step satuannya, tapi koefisiennya berapa kan 1. Jadi di sininya seper S ya. Nah, untuk yang ini ya. Itu kan juga koefisiennya tadi 1. Ini koefisiennya 1 sehingga seper S. Untuk T min H-nya ini dirubah dalam bentuk eksponensial ya. Eksponensial pangkat min H. H ini besarannya dia tadi bergeser ya, kemudian dikalikan dengan S-nya. E pangkat min HS. Itu ini jadi oke. Nah, ini juga ada lanjutan tabelnya ya terkait transformasi Laplace. Nah, ini kalau misalkan fungsinya 1 maka seper S ya. Oke. Dan nanti kalau misalkan ininya adalah
misalkan min K gitu ya. Maka di sini kita ganti K, atau kalau di sini plus ya, T plus K, maka di sini juga plus ya. Nanti tergantung yang nilai yang ada di situ. Oke. Ya. Kemudian untuk sifat yang lain ya. Untuk sifat yang lain dari transformasi Laplace, ya, ini tabelnya paling tidak kalian pahami ya. Misalkan untuk eksponensial pangkat min kx itu adalah 1/s plus k ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba di latihan soalnya untuk bisa menggunakan tabel itu ya. Dan sifat yang lain yaitu ini. Jadi kalau misalkan Laplace itu merupakan Laplace penjumlahan atau pengurangan ya, maka bisa dipecah. Jadi LFX sendiri ditambah LGX. Ya, ini kan aslinya digabung, bisa dipecah sendiri-sendiri. Kemudian tanda ini adalah inverse ya. Nah, jadi transformasi Laplace ini cara kita mengerjakan menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan transformasi Laplace, kita harus menginverskan ya. Jadi awalnya kalau misalkan ada persamaan dy per dx ditambah 2y ya ditambah 2x ya. Oke, ini misalkan 2x tambah 3 ya. Ada persamaan diferensial biasa seperti ini. Nah, ini nanti kita laplaskan menjadi domain S, dari X menjadi S. Kemudian setelah dilaplaskan harus dikembalikan lagi ke domain X lagi. Jadi setelah dirubah ke Laplace domain S, nah dari S ini dirubah ke domain X lagi ya. Nah, jadi harus dikembalikan lagi semula. Nah, ini caranya, ini dilaplaskan menjadi ini, kemudian setelah ini selesai dihitung, kita kembalikan lagi di inverse namanya, menjadi persamaan bentuk seperti awal lagi sebelum ditransformasi Laplace, itu namanya inverse. Ya, kemudian yang ini tadi kalian juga harus pegang ya, harus pahami persamaan ini, misalkan untuk turunan 1, 2, dan 3, Laplace-nya beda ya. Nah, itu. Oke, lah ini inverse-nya juga sama kasusnya, sifat-sifatnya juga sama. Kalau untuk sifat yang kedua ini perkalian ya. Ada konstanta dikalikan dengan fungsi, itu sama dengan konstantanya dikeluarkan dikalikan dengan Laplace-nya juga bisa. Atau inverse-nya di sini itu juga sama. Jadi sifat transformasi Laplace untuk penjumlahan pengurangan dan juga perkalian dengan konstanta itu sama ya, bisa dipecah seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba langsung ke latihan soalnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya sifat-sifat dari transformasi Laplace. Nah, kalian nanti bisa searching ya atau baca-baca banyak buku matematika teknik yang membahas tentang transformasi Laplace ya. Oke, untuk ini tabelnya lebih baik di print ya supaya kalian bisa ketika mengerjakan lebih enak ya ketika di print. Oke, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan transformasi Laplace, ini ada step-step caranya ya. Oke. Nah, ada yang pertama kita merubah kedua ruas ya persamaan diferensialnya itu ke dalam bentuk transformasi Laplace, kemudian dipisahkan, jadi dikumpulkan yang Fs dengan Fs ya, sehingga Fs-nya itu berada di ruas kiri ya seperti ini, dan ini adalah transformasi Laplace-nya. Kemudian pisahkan Fs menjadi fraksi sesuai tabel yang ada di atas ya. Kemudian di inverse ya untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial. Oke, di sini ada contoh soal yang pertama ya terkait persamaan diferensial biasa. Ini soalnya yang ini ya. Jadi kalian bisa cek
untuk soal ini kita selesaikan dengan transformasi Laplace ya. Ini caranya ya. Yang pertama, kedua ruas persamaan diferensial, ruas kiri yang ini sebelah kirinya sama dengan ya, ini ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu harus ditransformasi Laplace, dirubah dalam bentuk transformasi Laplace. Untuk transformasi Laplace-nya dy per dx atau turunan pertama, oke, coba kita cek di awal tadi, turunan pertama Laplace-nya adalah ya ini ya, S kali Fs min F0 ya. Kalau yang bukan berupa turunan, langsung Fs. Ini kalau turunan pertama SFs min F0. Coba kita cek. Oke. Nah, ini ya, untuk turunan pertama di sini dibuat bentuk ini. Ini maksudnya Laplace, operasi Laplace, ya, operator Laplace, kemudian turunan pertama ditambah Laplace persamaan fungsi y itu sebenarnya sama dengan fx ya. Jadi y ini di sini ditulis fx sama dengan Laplace-nya ini e pangkat min x. Kalau ini lihat di tabel ya. Yang ruas kanan tuh kalian nanti cek di tabel. Oke, untuk turunan pertama tadi SFS min F0 sudah benar ya. Ini turunan pertama. Kemudian yang fx saja itu kan Laplace-nya fs. Kemudian sama dengan, nah sekarang Laplace-nya e pangkat min x itu kalian cek di tabel transformasi Laplace. E pangkat min x kita cek. E pangkat min x, ya ini yang cocok adalah nomor 2 ini. Ya. 2 ini adalah e pangkat A kalikan T. T di sini kan tadi bisa berubah menjadi X ya. Jadi ini seperti E pangkat AX. Nah tadi kalau di soalnya kan E pangkat Oke. Kalau di soalnya kan tadi E pangkat min X. Berarti A-nya itu adalah ini. Nah, ini. Nah, E pangkat min X berarti A-nya itu adalah min 1. Ya. Nah, A-nya min 1. Nah, ini kita laplaskan, bentuk Laplace-nya itu ada di kanan ini. Ya, ini. Jadi E pangkat AT itu sama dengan 1 S min A. Berarti kalau E pangkat min X, berarti Laplace-nya adalah 1 S min A-nya berapa? A-nya min 1. Nah, min ketemu min jadi plus. Jadi hasilnya Laplace-nya adalah 1 S plus 1. Oke, coba kita cek apakah benar. Oke, 1 S plus 1. Ya, sama. Oke, ini ya. Jadi begitu caranya untuk merubah ya, mentransformasi bentuk Laplace ya dari persamaan diferensial atau persamaan fungsi menjadi bentuk Laplace di dalam domain S ya. Nah, ini baru tahap pertama. Kemudian tahap selanjutnya pisahkan Fs ya. Jadi Fs diarahkan di ruas kiri tanda sama dengan, sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita cek ini Fs, ini Fs, kita kumpulkan sebenarnya. Jadi ketika F0 ini maksudnya ketika X-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, ketika F-nya sama X-nya sama dengan 0, ternyata nilainya itu 0. Di sini kan ada keterangan ya, keterangan tambahan dari soal ini. Ketika F0 itu nilainya F-nya, fungsinya itu nilainya 0, sehingga nanti ini kalau saya turunkan di bawah, SFS min 0 ditambah Fs. Nah, kemudian yang Fs dengan Fs ini kita kumpulkan. Nah, berarti kan nanti jadinya SFS ditambah Fs. Nah, ini kalau saya bentuk persamaan ini, jadi nanti Fs-nya saya keluarkan, nanti dia menjadi S plus 1. Nah, coba kalian bisa
dicek ya, nanti fx kalikan s kan hasilnya ini, fx kali 1 hasilnya ini. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan yang ini. Nah, s plus 1 fs. Ini harusnya adanya di ruas kiri ya, di ruas kiri. Kemudian yang di kanan kan tetap yang ini. Oke. Kemudian harus disisakan hanya tinggal fs saja. Dibuat fs sama dengan berarti 1/s plus 1 dibagi ininya. Ya, ini kan juga ikut pindah ke ruas kiri jadi dibagi kan ya. Jadi 1/s plus 1 dibagi 1/s plus 1 dibagi itu kan dibagi s plus 1. Ya. Ini kan kalau dipindah ruas jadinya ini dibagi s plus 1 dibagi itu kan kayak dikali 1/, ya. Berarti s plus 1-nya ada kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita dapatkan tahap kedua fs-nya 1/s plus 1 kuadrat. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah fs sama dengan 1/s plus 1 kuadrat. Ini cocoknya sama kalau di inverse ya, ini setelah itu langsung kita inverse sesuai dengan tabel. Jadi kalian cek s plus 1 pangkat 2 ini cocoknya sama inverse yang mana. Kalian cek yang mirip, s plus 1 kuadrat. Di sini oke, adakah yang mirip? Oke. Nah, di sini di tabel yang ini ada yang sama ya. Kalau kalian cek, ini yang ini, nah sama ini. Nah, ini kan ada kuadratnya. Nah, berarti yang tadi s plus 1 kuadrat itu bisa kita pakai yang model ini ya. Berarti k-nya itu sama dengan 1 ya kan? Ini k-nya sama dengan 1. Nah, kalau k sama dengan 1 berarti saya inverse dari ini diinverskan atau dikembalikan ke bentuk semula, berarti x kali eksponensial min k-nya berapa? 1. Berarti x. Berarti hasilnya ini x kali eksponensial pangkat min x. Nah, itu hasilnya ya. Kita cek di jawabannya. Oke, sama ya. X kali E pangkat min E. Nah, inilah jawaban akhirnya dari contoh soal yang pertama ini. Jadi fx persamaan diferensial ini penyelesaiannya adalah X kali E pangkat min X. Nah, ini sebenarnya kan kemarin kalau kita bahas bisa diselesaikan dengan menggunakan 5 metode yang kemarin ya. Ada metode apa saja? Ada integral langsung, ada pemisahan variabel, ada Bernoulli, ada linier, atau faktor integrasi itu ya. Nah, kemudian integral, pemisahan variabel, Bernoulli, linier, ada homogen ya. Nah, ini kan harus dipilih ini cocoknya yang mana gitu ya kemarin. Nah, kalau yang transformasi lapas ini enak. Jadi dia langsung dapatkan hasilnya ini ya. Jadi kita nggak bingung mau pakai yang mana, terus mengidentifikasi soalnya ya. Seperti itu. Cuman memang harus sering latihan ya kalau untuk transformasi Laplace dan sering buka tabelnya tadi. Ini cocoknya dengan bentuk Laplace yang mana gitu ya, yang nomor berapa, yang poin ke berapa. Tuh. Itu contoh soal untuk diferensial biasa. Ini PDB orde 1. Ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal kedua, ini juga PDB orde 1 Mas Yan, ya. Tapi bedanya ini ada unsur angka konstantanya, kemudian F0-nya ini juga punya nilai min 2. Oke, coba kita kerjakan. Jadi 3 kalikan F aksen turunan pertama ditambah 2 kalikan Fx sama dengan X. Nah, kemudian dilaplaskan. Ya. Dilapaskan turunan pertama ditambah 2 kali L-nya
fungsi fx sama dengan Laplasnya x ya. Nah, tadi Laplasnya fungsi turunan pertama atau f aksen itu adalah SFS min F0. F0-nya berapa? Min 2. Nanti ini diisi min 2. Kemudian fx jadinya fs. Nah, x itu kalau ditransformasi Laplace ya. Kalau ditransformasi Laplace hasilnya nanti untuk yang x ya. Nah, kalian cek di sini. Nah, ini x itu 1/s kuadrat. Jadi nanti langsung kalian tulis di sini adalah 1/s kuadrat. Ya, udah. Oke. Nah, ini 1/s kuadrat. Kemudian tahap yang kedua sama seperti tadi, pisahkan fs-nya. Fs-nya ditaruh di ruas kiri. Ya. Oke. Nah, ini tadi kalau kita tulis lagi SFS, F0-nya kan tadi min 2, ini. Kemudian ininya tetap. Nah, kita kalikan satu-satu, 3 kalikan SFS, jadinya ini. 3 kalikan min sama min plus ya, 3 kali 2, 6. Ditambah 2 dikalikan Fs, ini S kuadrat, 1/s kuadrat. Oke. Kemudian kita keluarkan, kita gabungkan ya yang Fs dengan yang Fs. Ini Fs, yang ini 3s plus 2. Ditambah 6 kan sebenarnya. Lah 6-nya ini pindah ke ruas kanan, jadinya minus. Jadi 3s plus 2fs sama dengan 1/s kuadrat minus 6. Nah, ini kita samakan penyebutnya s kuadrat. Ya, sama-sama s kuadrat, jadinya yang pembilangnya jadi 1 min 6s kuadrat. Ya, ini bisa kan ya, di s kuadrat ini 1, s kuadrat di sini berarti di sini harus dikalikan s kuadrat supaya nanti hasilnya min 6 ya kan. Oke. Nah, dari persamaan ini, nah ini kemudian 3s plus 2 nya dipindah ke ruas kanan, jadinya pembagi ya nanti. Jadi 1 min 6s kuadrat dibagi s kuadrat kali 3s plus 2. Ya, kemudian kita lanjutkan, ini masih ke tahap kedua. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan fs-nya ini. Nah, kalau tadi kan enak ya, yang ini, yang contoh soal 1, sudah langsung ada contohnya ini. 1/s plus 1 kuadrat ini sudah ada contohnya di tabel yang mirip dengan bentuk ini. Sehingga kita langsung dapatkan hasil. Nah, masalahnya yang bentuk seperti ini itu belum ada di tabel ya, belum langsung ada di tabel, jadi kita harus hitung dulu per faktor itu tadi. Jadi ini kan ya fs-nya. Nah, kalau bentuknya seperti ini tuh, kalau ya kalian cari di tabel tadi itu ternyata nggak ada, berarti kita harus memecahnya ya. Jadi kalau s kuadrat seperti ini, kita pecah menjadi 3 persamaan seperti ini. Jadi ada persamaan ini. Kalau s kuadrat, ininya nanti s kuadrat di sini s ya. Kalau misalkan s pangkat 3, ininya s pangkat 3 misalkan, maka nanti pemecahannya jadinya a per s plus b per s kuadrat ya. Kemudian plus c per s pangkat 3. Nanti ada c per s pangkat 3-nya kalau pangkat 3 ya. Nah, tapi kan di sini pangkat 2, jadi cukup s sama s kuadratnya. Tapi kalau s pangkat 3 ada s kuadrat sama s 3-nya, baru d-nya yang 3s plus 2. Nah, jadi kita pecah di menurut penyebutnya ya, ini s kuadrat, ini angka terkecil, variabel terkecil s, kemudian s kuadrat, kemudian 3s plus 2-nya ya. Nah, dari penyelesaian ini kita bisa menghitung nilai A, B, sama C-nya ya. Nah, untuk bisa dapat nilai A-nya min 3/4, B-nya setengah, C-nya min 5/4, ini agak panjang ya caranya. Ini saya jelaskan gimana untuk mendapatkan hasil ABC-nya ini. Oke. Ya, kita lanjutkan untuk ini yang harus kita carikan tadi nilai A, B, sama C ya. Nah, kalau misalkan ya kita cari yang A dulu ya.
Kalau misalkan cari yang A, berarti kita harus mengkalikan semuanya ini dengan S, ya. Kalau kita kalikan semuanya dengan S, nanti yang di bawah, ini misalkan saya kalikan dengan S, nanti kan persamanya jadi A plus B per S ditambah C, CS, ini 3S plus 2. Nah, misalkan kita buat S-nya sama dengan 0, nah, nanti B per S-nya ini jadinya B per 0. Nah, B per 0 itu kan tidak terdefinisi, ya, tidak ada definisinya, tidak bisa dihitung. Sehingga kita nggak bisa menghitung yang A dulu, karena masih ada unsur S sebagai penyebut atau pembagi, ya, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang B, ya. Jadi di sini, nah ini kita kerjakan dulu untuk mencari yang di B dulu aja. Oke, kalau untuk mencari yang di B, ingin mencari di B kan berarti harus kita penyebut yang di B ini harus 1, ya. Untuk mencari B, maka kalikan ruas kiri dengan ruas kanan, ya, dengan S kuadrat. Jadi ini nanti kalikan S kuadrat, jadinya S kuadrat 1 min 6S dibagi S kuadrat 3S plus 2. Oke. Ini yang ruas kiri dikalikan S kuadrat. Kemudian yang ruas kanan ini juga dikalikan S kuadrat. Berarti ini A kalikan S ditambah B ditambah CS kuadrat per 3S plus 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan S-nya itu sama dengan 0. Supaya nanti dapat yang B ini, ya. S sama dengan 0, ini sudah bisa dicoret, ya, atas sama bawah, sisa 1 min 6S kuadrat per 3S plus 2 sama dengan A-nya ini, karena S-nya 0 berarti 0, ditambah B ditambah di sini S-nya 0 berarti ini, ya, 0 kuadrat kan berarti 0 per 0 plus 2. Nah, berarti B-nya, oke, ini misalkan ini kan juga 0, ya, berarti, ya, S-nya 0 berarti 1 min 0 dibagi 3-nya 0, 0 plus 2, berarti B-nya berapa? 1 dibagi 2 berarti setengah. Oke, kita cek, ya, sama, ya, B-nya adalah setengah. Kemudian untuk mencari kalau A lagi sebenarnya masih belum bisa, jadi yang kita cari yang C sekarang, ya, yang C, ya. Kemudian kita cari yang C, ya, sekarang, ya. Nah, ini saya tutup. Untuk yang C, supaya dapat C kan berarti kita kalikan untuk mencari C. Untuk mencari C kita kalikan dengan 3S plus 2, ya. Oke, jadi caranya tadi untuk mencari B kita kalikan dengan S kuadrat supaya dapat B, ya kan. Untuk mencari C kita kalikan dengan 3S plus 2 supaya didapat C. Ya, ini. Nah, kalau kita kalikan dengan 3S plus 2 nanti 1 min 6S kuadrat, ini yang ruas kiri, ya, dibagi S kuadrat saja. Kenapa? Karena yang 3S plus 2 kita kalikan dengan ini kan habis, ya, di sisa ini. Kemudian yang ruas kanan tinggal A kali 3S plus 2 per S, ya, ditambah B kalikan 3S plus 2 per di sini S kuadrat, kemudian ditambah C, ya. Kemudian kita misalkan S-nya di sini, ya, sama dengan, kita cek dulu, jadi tidak selalu kemudian S-nya dibuat sama dengan 0. Ini kenapa di sini saya buat S sama dengan 0, ya, karena tujuannya adalah untuk hanya mencari nilai B. Ya, ini kan kalau kita kalikan 0 kan A-nya hilang.
C-nya kita kali S-nya kita buat 0, berarti C-nya juga hilang, sisa B kan. Begitu juga dengan ini. Nah, kalau misalkan kita pakai 0, di sini kan 0 plus 2 per S, per 0. Nah, ini kan nggak mungkin ya, S-nya itu 0, kenapa? Karena kalau A per 0, itu tidak terdefinisi, tidak bisa dihitung, sehingga S-nya jangan pakai 0. Kita lihat, karena di sini penyebutnya masih muncul S, ya. Masih muncul S. Jadi jangan pakai 0, tapi pakai nah, kita lihat di ini aja, persamaan 3S plus 2 ini. Kalau misalkan tujuannya kan kita ingin mengenolkan A sama mengenolkan B, supaya tinggal dapat C kan. Nah, berarti supaya ini menjadi 0, berarti 3S plus 2-nya ini kita sama dengan kan 0. Nah, kemudian 3S sama dengan min 2. Berarti S-nya adalah min 2 per 3. Nah, seperti ini. Kalau kita masukkan S-nya min 2 per 3 ke dalam persamaan 3S plus 2, nanti kita dapatkan nilai 0. Sehingga 0 kali A dibagi ini, S-nya yang ini, itu kan nilainya 0. Ya. Yang ini juga begitu. Nanti 0, ini juga nanti 0. Kalau misalkan kita rubah S-nya min 2 per 3. Itu ya. Nah, jadi kita misalkan S-nya yang min 2 per 3, kalau sudah, nah kita hitung 1 min 6, S-nya min 2 per 3, berarti 1 min 6, min 2 per 3 dikuadratin, jadi min kalau dikuadratkan plus, berarti 4 per 9, dibagi, ini juga 4 per 9, ya, sama dengan ininya 0 tadi, A-nya, karena S-nya min 2 per 3 ya, B-nya juga 0, sisa C. Nah, berarti ini kalau kita hitung, ini saya hapus yang sebelah kiri. Oke, jadi nanti tinggal menghitung nilai yang C-nya ya. Di sini. Berarti 1 min berapa? 24 per 9. Ini saya bisa sederhanakan ya sebenarnya. 4 per 9. Sama dengan C. Ya. Nah, ini 9 per 9 berarti min 15 ya. Ini kan 1 kalau saya rubah menjadi 9 per 9. 9 minus 24 itu min 15 ya. Min 15 per 9. Dibagi 4 per 9 itu sama dengan dikali 9 per 4 ya. Ini saya coret, berarti C-nya berapa? C-nya min 15 per 4. Kita cek. Oke, sama ya. C-nya min 15 per 4. Nah, B sama C sudah dapat. Sekarang kita hitung yang A ya. Sekarang kita hitung yang A. Oke. Untuk yang A, untuk mencari A, kita harus mengenolkan yang B sama C. Berarti kan kita kalikan dulu dengan S ya. Kita kalikan dengan S. Nah, nanti 1 min 6 S kuadrat. Ini kalau saya kalikan dengan, nah ini tadi S kuadrat 3S plus 2. Ini saya kalikan dengan S. Berarti kan ini dicoret ya. Sisa S aja. Sama dengan ini sisa A. Ini kan tadinya B per S kuadrat, jadinya cuma tinggal B per S. Ditambah ini CS per ya, CS per 3S plus 2. Oke. Ya, kemudian untuk nilai, kalau kita misalkan S sama dengan 0 kan tidak bisa, karena S-nya di sini jadi penyebut ya, nanti B bagi 0 kan tidak bisa. Nah, kemudian kalau kita misalkan S-nya, nah,
karena nilai B dan C sudah diketahui, tadi B-nya tadi adalah setengah, C-nya min 15/4, jadi ini lebih enak ya. B-nya setengah, ininya min 15/4. Ya, berarti kita misalkan aja S-nya 1 aja untuk memudah kita menghitung. Jadi nanti yang di sini 1 min 6, S-nya 1 berarti 1 kuadrat kan 1 dibagi 1 dikali 3 kali 1 ditambah 2. Ya. A ditambah langsung aja setengah per 1 ditambah C kalikan 1 dibagi 3 kali 1 plus 2. C-nya tadi C-nya min 15/4. Oke. Ya. Nah, ini berarti 1 min 6 itu min 5 dibagi 5. Oke. Ya. Nah, sebelah yang ruas kanan itu A ditambah setengah ditambah min 15/4 dibagi 5 ya, berarti dikali 1/5. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti jadinya ini min 1 sama dengan A plus setengah, yang ini 3 ya, berarti min 3/4. Nah, ini bisa kita selesaikan, jadi min 1 sama dengan A plus kita jadikan 1, 4 gini, berarti ini 2 dikurangi 3 ya, 2/4 kan setengah ya, sehingga nanti di sini A min 1/4, ini min 1, berarti A nya berapa? Min 1 ditambah 1/4, berarti min 3/4 ya. Nah, jadi kalian bisa cek di sini A nya min 3/4 ya. Jadi ketika saya menjelaskan seperti ini, kalian jangan hanya melihat apa yang saya terangkan, tapi kalian juga coba nanti ya sendiri, di oret-oret sendiri di kertas gitu ya, kemudian mencoba sendiri bagaimana sih cara mengerjakan. Kalau hanya melihat seperti ini nanti lupa dan nggak bisa ya, tapi harus dicoba sendiri langsung di kertas ya. Oke, kalau sudah dapat nilai A, B, C, baru kalian masukkan ke ini ya, persamaan yang Fs sama dengan ini. Jadi A-nya min 3/4 seper S ya. Ini kan seper S ya. Min 3/4 ini A, setengah tadi B, B-nya kan ini per S kuadrat, jadi seper S kuadrat ditambah C-nya min 15/4 seper 3S plus 2. Seperti ini. Ya, kalau sudah rubah ya, bentuk 3S plus 2 ini menjadi seperti ini. Kenapa harus dirubah seperti ini? Supaya kita bisa merubahnya dalam bentuk transformasi Laplace. Ya, karena bentuk seperti ini nggak ada di tabel transformasi Laplace, nggak ada. Adanya yang S plus K ya. Ya, yang tadi kalau kita lihat S plus K-nya di tabel, kalau 3S plus 2 nggak akan menemukan ya kan, di sini tabelnya nggak ada konstanta, terus S plus konstanta itu nggak ada, adanya S plus konstanta ya. Jadi kita rubah 3S plus 2 nya itu menjadi S plus. Gimana cara merubahnya? 3S plus 2 nanti kita rubah menjadi S plus ya, dikeluarkan ya, nilai 3-nya ini 3. Nah, 3, kemudian supaya ini kalau dikali 3 tapi menghasilkan 2 gimana? Berarti yang di sini 2/3. Coba kalian kalikan. Nanti kan hasilnya akan seperti yang di atas. 3 kali S, 3S. 3 kalikan ini berarti plus 2. Nah, bentuk inilah yang kemudian dari bentuk 3S plus 2 kita rubah menjadi bentuk 3 buka kurung S plus 2/3. Nah, ini yang nanti kita pakai ya. Nah, kalau sudah S plus 2/3 berarti kita cek di sini. Nah, berarti kita pakai yang model ini. S plus 2/3. Kan seper S plus 2/3. Nah, ini berarti nanti E pangkat min
Nah, min 2/3 X. Nah, nanti seperti ini. Bentuk inverse-nya. Ini bentuk Laplace-nya, ini bentuk inverse-nya dikembalikan lagi, nanti jawabannya seperti ini. Kita cek ya. Nah, ini ya, S plus 2/3, tiganya ini kemudian kita kalikan dengan 4-nya. Ya, 3 kali 4 nanti hasilnya 12 ini. Ya. 3 kali 4 nanti hasilnya 12. Nah, yang S plus 2/3 ini, yang ini diinverskan ya, menjadi ini. Betul, sama ya, E pangkat min 2/3 X. Eksponensial ini ya. Nah, itu. Jadi, S plus 2/3 kita inverskan. Nah, ini dari dapat angka ini jadi 15/12, ini ini kita inverskan jadi ini inverse dari Laplace ya, min 3/4 1/s itu kalau diinverskan jadinya 1 kan, tadi di tabel 1 itu 1/s, tadi kan E pangkat min kx itu adalah 1/s plus k. Nah, seperti itu. Jadi untuk 1/s-nya 1/s nanti dia di sini jadi 1. Di sini nggak muncul ya, memang karena 1 kalikan 3/4 ya 3/4 kan. Kemudian ditambah dengan setengah kalikan x-nya. Nah, x di sini didapat dari ini. Jadi inverse-nya 1/s kuadrat itu ya x. Nah, nanti kalian coba cek di tabelnya. Nah, itu nanti ada inverse-nya 1/s kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini 1/s kuadrat x. Ya. Nah, sehingga munculnya setengah x dikurangi 15/12. Kenapa di sini 5/4? Disederhanakan. Ini disederhanakan ya. Dibagi sama-sama dibagi 3. Berarti ini sisa 5, 12 bagi 3 kan 4, 5/4. Nah, ini tadi yang E pangkat min kx tadi. Ya, ininya k, berarti E pangkat min 2/3 x. Nah, ini jawaban akhir untuk contoh kedua. Oke, ya. Nah, ini masih persamaan diferensial biasa orde 1. Ya, turunan pertama. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini ada untuk turunan kedua. Berarti oke, untuk contoh soal diferensial orde 2 atau turunan kedua akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.